Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah dan kami juga bisa mengikuti syafaat dari ilmu yang Pak Ustadz sedekahkan. Ini pertanyaan saya ada dua nih Pak Ustadz. Mohon agak bingung sedikit dalam permasalahan keseharian. Seringkali kadang ketika kita ziarah ke kubur nih Pak Ustadz, eh, ada misalnya ada balak masalah ya. Kemudian terkadang itu ada orang-orang itu mengatakan mengaitkan dengan mungkin eh, almarhum mungkin yang sudah dikuburkan, apa misalnya kita mengendarai kendaraan dia, apa kita dapat musibah bala tertumbur, mungkin katanya dibilang belum ziarah dulu apa gimana. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustadz? Apakah memang itu semacam kayak apa istilahnya itu keseharian itu seperti memang sering seperti itu saya dengar. Kemudian yang kedua, apakah eh, ruh yang sudah meninggal nih, arwah yang sudah meninggal nih Pak Ustadz, itu mereka bisa merasakan apa seperti pikirannya ketika dia ada di dunia. Artinya dia bisa melihat atau dia memperhatikan atau merasa memiliki perasaan itu Pak Ustadz. Nah, itu yang menjadi sedikit apa pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Nah, demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rezeki seret karena belum ziarah ke makam almarhum. Ini sering kecelakaan, ban kempes, helm hilang, sendal hilang. Ini karena sudah lama tidak ziarah ke makam almarhum. Yang ngomong itu mungkin niatnya baik. Nah, itu. Mungkin niat dia baik supaya orang ini ziarah ke makam bapak ibunya. Tapi tidak semua niat baik menjadi benar. Tidak semua niat baik jadi benar. Saya kalau nyuruh orang ziarah, ya ziarah aja. Kamu ziarah ke makam orang tua, sedekah atas nama orang tua, dalilnya hadis Sa'ad buat sumur, pahalanya mengalir amal jariah. Jadi jangan dikait-kaitkan ke sana kemari. Nah, ini harta warisannya harus cepat dibagi Bapak Ibu. Kalau enggak nanti ruhnya di sana enggak tenang. Loh, enggak ada hubungan. Udah putus hubungan dia. Jadi sebagai ustadz, coba jelaskan dengan baik. Orang hidup anak-anaknya mesti membagi harta warisan. Titik, selesai. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, maka harta warisan itu sedetik setelah meninggal itu bukan punya dia lagi. Ada seorang ulama menjenguk orang sakit. Waktu orang sakit itu hidup, lilinnya nyala. Begitu meninggal, sakratul maut, langsung ulama yang menjenguk ini menghembus lilin itu. Dihembusnya lilin. Jamaah yang ada kaget. Loh, kok lilinnya dipadamkan, Kiai? Kata Kiai, kata ulama, tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Begitu dia meninggal, lilin ini punya ahli waris. Ahli waris belum tentu izin lilinnya kita pakai. Mereka kan belum bagi warisan. Jadi orang tua itu karena azab, karena tidak mengajar anaknya ilmu agama, bisa kena azab. Karena anaknya tidak disekolahkan agama. Dosa karena tidak mendidik, karena tidak amanah. Nah, orang tuanya sudah menyekolahkan anak sekolah agama, udah dibawa pengajian, udah dibawa arisan. Anaknya yang bandel tidak bagi harta warisan, ya orang tua udah lepas, nggak ada urusan sama dia. Anaknya ini yang kurang ajar. Ya, itu.
Cuman karena Ustadz ini mau memberikan pressure, tekanan, kalian mesti bagi ini ruhnya nggak tenang nih di sana nih. Jadi tidak semua niat baik menjadi kebenaran atau pembenaran. Nah, inilah pentingnya ngaji. Jadi kalau orang ngaji, orang akan nanya dalilnya. Saya ziarah. Tiap malam Jumat saya baca Al-Kahfi, baca Yasin, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, almarhum. Kemudian ruh. Ruh itu keluar dari jasad. Seperti telur ayam keluar dari cangkangnya. Apakah ruh itu bisa mendengar? Ya. Dari mana Ustaz tahu ruh itu bisa mendengar? Hadis. Ruh mendengar suara sendal orang yang ngantar pulang. Coba antum di kamar. Tamunya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi ya Pak. Ya, assalamualaikum, salam. Kan kedengaran suara sendalnya pulang. Jenazah itu mendengar suara sendal. Hadis sahih tentang sendal. Suara sendal. Jadi ruh itu mendengar. Apakah ruh itu merasakan azab? Iya, merasakan azab. Mana dalilnya? Azab kubur. Bagaimana dengan orang yang udah dikubur? Iya Pak Ustaz, tapi kan jasadnya ada. Terus kalau mati dimakan ikan piranha di sungai Amazon 100, kemana pergi jasadnya itu? Kan kena azab kubur. Bisa dia merasakan? Bisa. Yang merasakan itu siapa? Ruhnya. Jadi ruh itu hidup, tidak pernah mati. Di alam ruh dia hidup, pindah ke alam rahim dia hidup, pindah ke alam dunia dia hidup, pindah ke alam barzah dia hidup, pindah ke alam akhirat dia hidup, masuk neraka pun dia hidup, kekal di dalam neraka hidup. Kalau mati enak sekali, berarti sama macam pokok kayu, sama macam binatang. Enaklah selesai mati habis. Enak kali koruptor-koruptor mati. Orang-orang zalim yang aniaya mati. Dia tidak mati, dia di dalam neraka, kekal selamanya. Khalidina fiha abada. Tapi kalau ada iman, setelah bersih di neraka, masuk ke surga. Masuk ke dalam surga, kekal dalam surga. Itu, jadi ruh ini dia merasakan, mendengar, dia bisa melihat. Apakah ibu saya, ayah saya melihat saya malam ini? Iya. Dia melihat saya sedang tausiah ini sekarang. Dari mana Ustaz tahu? Dari tafsir ulama. Imam Ibnu Katsir. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Allah yang melihat amalmu, Abdul Somad. Wa rasuluhu. Rasulullah melihat amalmu. Nabi Muhammad melihat saya, melihat amal saya ini sekarang. Wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Kakek saya, Syekh Onyang saya, melihat sekarang nih, oh cucuku mengajar. Motivasi buat saya. Untuk selalu berbuat baik. Saya pesankan juga ke anak-anak saya, kalian mesti buat baik. Karena aku pun nanti kalau udah mati, ku tengok amal kalian. Sementara hari kiamat, habis itu nanti ruh berjumpa lagi dengan jasad. Ada di badan kita ini azmudzanab, tulang ekor yang tak hancur. Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Lalu kemudian kun fayakun, kita pun akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tentang ruh dan jasad. Wallahu a'lam bishawab.